Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, ittiba adalah pengikutan kepada Rasulullah SAW dalam memahami dan menerapkan Islam. Karena dalam berislam kita wajib mengikuti dan meneladani Rasulullah SAW, baik dalam keyakinan, ucapan, perbuatan, dan perkara yang beliau tinggalkan, serta mengamalkan syariat yang beliau bawa, baik yang bersifat wajib, sunnah, makruh, mubah, maupun haram, disertai niat untuk meneladani atau berittiba kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Ittiba dalam keyakinan yaitu dengan meyakini apa-apa yang dijadikan keyakinan oleh Rasulullah SAW, dan sebaliknya mengingkari atau tidak mengimani semua akidah dan keyakinan yang ditolak oleh Rasulullah SAW. Adapun ittiba dalam ucapan yaitu merealisasikan perintah dan larangan yang terdapat di dalam sabda-sabda beliau. Semua yang beliau perintahkan dan beliau larang bukanlah atas kemauan hawa nafsu beliau, melainkan semuanya berasal dari wahyu Allah. Sedangkan ittiba dalam amal perbuatan yaitu mengerjakan perbuatan ibadah sebagaimana contoh yang telah beliau ajarkan, tidak membuat tata cara ibadah yang tidak beliau contohkan, seperti cara berwudu, cara sholat, dan sebagainya, haruslah mengikuti tuntunan yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Adapun ittiba dalam meninggalkan perbuatan yaitu dengan tidak melakukan amal perbuatan yang ditinggalkan oleh Rasulullah SAW. Ittiba kepada Rasulullah SAW memiliki urgensi dalam Islam. Di antaranya yaitu: pertama, ittiba merupakan wujud pelaksanaan perintah Allah untuk mentaati Rasulullah SAW. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di surat Muhammad ayat 33 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul. Kedua, ittiba merupakan bukti cinta kepada Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di surat Ali Imran ayat 31 yang artinya, katakanlah Muhammad, jika kalian benar-benar mencintai Allah, maka ikutilah aku, niscaya Allah mencintai kalian. Ketiga, ittiba merupakan syarat diterimanya ibadah. Dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mengerjakan suatu amalan dalam Islam yang tidak berdasarkan tuntunan dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Keempat, ittiba merupakan jalan yang memudahkan ke surga. Dalam hadis riwayat Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, seluruh umatku akan masuk surga kecuali yang enggan. Para sahabat bertanya, siapakah orang yang enggan itu wahai Rasulullah? Beliau menjawab, barang siapa yang mentaatiku, maka dia akan masuk surga, dan barang siapa yang bermaksiat kepadaku, maka dialah yang enggan. Dan yang kelima, penentangan terhadap ittiba akan mengakibatkan kesesatan dan terancam dengan neraka jahanam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di surat An-Nisa ayat 115 yang artinya, dan barang siapa yang menentang Rasul sesudah jelas kebenaran baginya dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin, maka kami biarkan ia leluasa terhadap kesesatan yang telah dikuasainya itu, dan kami masukkan ia ke dalam neraka jahanam. Oleh karena itu, setiap muslim wajib ittiba kepada Rasulullah SAW. Ini merupakan prinsip utama sebagai jalan keselamatan, karena menyelisihinya adalah kesesatan. Dan untuk berittiba, maka wajib bagi kita mencintai beliau, mempelajari dan mengagungkan hadis-hadis beliau, dan tidak mendahulukan ucapan manusia manapun di atas sabda beliau. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan keistiqomahan kepada kita
agar bisa terus berittiba kepada Rasulullah SAW dalam seluruh peribadatan dan dalam keseharian kita. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.